begitu juga kepada semua yang sudah hadir bergabung di Zoom ini, juga kepada para peserta dan alumni ADTO. Senang sekali saya melihat kehadiran semua. Bagi yang pertama kali bergabung di K-Group ini, kami mengucapkan selamat bergabung untuk hari ini dan seterusnya. Dan pada saat ini, saya serahkan kepada Pendeta Solomon Ruel untuk memberi beberapa kata. Dipersilakan. Shalom kepada kita semua. Puji Tuhan untuk waktu ini kita dapat berkumpul di ruangan Zoom ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sedikit memperkenalkan pembicara kita pada hari ini, karena saya melihat ada beberapa dari antara kita yang pertama kali mengikuti Zoom K-Group kita. Pembicara kita yang akan menyampaikan firman Tuhan sudah diperkenalkan tadi, Brother Daryl Syahril. Beliau merupakan guru Amazing Facts Indonesia, seorang hamba Tuhan yang bekerja di dalam ladang missionaries sudah hampir 10 tahun. Dan pelajaran K-Group ini akan berlangsung dalam perencanaan setahun, dalam 1 tahun ini, 2021, setiap Sabat petang jam 6 jam Malaysia. Jadi jangan lewatkan, di setiap Sabat kita bertemu di ruangan Zoom ini, ID yang sama, dengan password yang sama, sehingga kita dapat mengikuti kesinambungan pelajaran dari Sabat ke Sabat tanpa tertinggal satu pun firman Tuhan yang sangat penting yang disampaikan oleh hamba Tuhan ini. Dengan itu, perkenalan singkat daripada beliau, beliau sudah berkeluarga, memiliki istri dan seorang anak. Kita doakan pelayanan beliau agar tetap terus berkembang di mana saja beliau diutus untuk menjadi pembicara bagi Tuhan. Oke. Saya percaya hati kita sudah berkobar-kobar untuk mendengarkan firman Tuhan yang pastinya akan mengangkat kita lebih dekat kepada Yesus. Kita mulai dengan pimpinan Roh Kudus melalui doa yang akan dipimpin oleh Puan Elde Rosnang Sawatan. Mari kita sama-sama berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus. Bapa kami yang di syurga, terpujilah namamu. Allah yang baik, Allah yang penuh belas kasihan, berlimpah kasih karunia. Kembali kami datang kepadamu memohon keampunan dari segala dosa dan pelanggaran kami di hari Sabat-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan mau masuk di hati kami pada saat ini oleh kuasa Roh Al-Kudus-Mu. Kembali kami menyerahkan, kiranya dapat menyentuh hati dan pikiran kami, agar kehidupan kami dan keselamatan lepas pribadi, agar kami dapat mengambil bahagian di upacara bait suci-Mu, sebuah perjalanan rencana keselamatan buat umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mengutus Brother Daryl yang siap menyampaikan firman-Mu bagi acara yang sangat berharga ini. Berbicaralah, maka kami akan mendengar. Berkati sarana line internet dan segala sesuatu
yang diguna pakai sebagai alat komunikasi yang digunakan ini kami serahkan kepada Tuhan di luar jangkauan manusia. Kembali kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau yang memanggil menyatukan kami pada saat ini. Dan inilah doa kami Tuhan. Segala sesuatu kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau hadir di tempat ini. Segala doa ini kami mau andalkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Terima kasih Elder Rosnang Sawatan yang sudah membawakan doa pembuka kita sebentar tadi. Baiklah, waktu yang berharga ini kita persiapkan hati kita untuk mendengar bicara Tuhan melalui Brother Darian. Dengan penuh kerendahan hati, kita persilakan Brother Darian. Oke. Selamat Sabat buat kita semua. Apakah suara saya terdengar? Sabat. Happy Sabat. Oke. Ya, bisa kedengaran, Bang. Saya boleh share screen. Sebentar ya. Oke, silakan Bang. Oke, bentar. Oke. Apakah terlihat? Saudara-saudara? Ya, bisa. Terlihat ya. Oke, sekali lagi saya mengucapkan selamat datang dan selamat Sabat untuk kita semuanya ya yang pada sore hari ini kita boleh datang kembali untuk belajar bersama-sama firman Tuhan pada sore hari ini. Dan seperti biasa saudara, ya karena ini berkelanjutan dan kita tetap meminta tuntunan Roh Kudus ya untuk memimpin pelajaran kita hari demi hari secara khusus sabat demi sabat. Jadi sebelum kita mulai saya rindu kita tunduk kepala sekali lagi dan kita akan berdoa. Maha besar Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan di sore hari ini kami boleh datang kembali ke hadirat-Mu, meminta hikmat ya Tuhan, agar kami dapat mengerti firman-Mu. Engkau tahu Tuhan kami orang berdosa tidak dapat mengerti akan firman-Mu, tetapi firman-Mu katakan bahwa jika Roh Kudus datang, maka Ia akan menuntun kami kepada seluruh kebenaran. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, berkati hamba-Mu secara khusus, sembunyikanlah hamba-Mu di balik salib Kristus ya Tuhan, sehingga Kristus dan kebenaran saja yang terlihat dan kami mendapatkan berkat yang berasal dari surga. Terima kasih banyak Bapa, kami serahkan pertemuan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena kami berada di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, selamat Sabat buat kita semua. Sabat. Ya, saudara-saudara. Sabat. Tidak terasa kita sudah masuki pelajaran yang ke-7. Ya, masih banyak ini ya. Baru pelajaran ke-7 khususnya dalam tema besar Cosmic Conflict. Dan hari ini judul pembahasan kita ialah ya In the Heart of Jesus. Oke. Saya mempersiapkan materi ini, saya menangis mempersiapkannya ya. Bukan karena persiapannya, tetapi karena saya melihat betapa luar biasanya Yesus. Oke. Betapa luar biasanya Yesus, betapa saya nggak punya kata-kata yang bisa saya ungkapkan, pena nggak bisa saya tulis ya. Menuliskan untuk menggambarkan tentang Yesus. Oke, kita langsung saja saudara tanpa membuang-buang waktu kita semua. Ya, saya ingin mengulangi kembali saudara. Jadi seperti biasa, ya saudara Well tahu ini kalau dan Friedel kalau saya ada di kelas selalu saya ulangi. Ya, setiap hari sebelum kita masuk. Oke, jadi saya akan ulangi ya, secara singkat pelajaran yang telah kita pelajari ya, secara khusus kronologi peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Yesus yang telah kita pelajari sehubungan dengan pelayanan bait suci ya. Jadi pertama ya, poin pertama yang ingin saya ulangi adalah bahwa Yesus datang ke atas dunia ini untuk hidup bersama-sama dengan kita di dalam perkemahan ya. Kalau saudara ingat, ini yang kita pelajari. Terus kemudian setelah Ia hidup di dalam perkemahan, Yesus menjalankan kehidupan yang sempurna yang dituntut oleh hukum dari kita semua. Yesus menjalankan kehidupan sempurna itu ya, yang dituntut oleh hukum agar kita menjalankannya. Dan dengan kata lain, Yesus menjalankan kehidupan yang seharusnya
kita jalankan. Saudara, ini penting sekali supaya kita bisa mengerti nanti ketika penghakiman. Oke. Lalu ya kita mempelajari bahwa dari perkemahan Yesus pergi ke pelataran. Ya. Yesus pergi ke pelataran, dan di pelataran ini, di mezbah korban bakaran, Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Dia mati bagi semua manusia. Jadi saudara, di perkemahan dia menjalankan hidup yang seharusnya kita jalani, dan di pelataran dia menjalani kematian yang seharusnya kita semua jalani, saudara. Oke, jadi kita harus tanamkan baik-baik dalam pikiran kita seperti ini. Dan kemudian kalau kita lihat, saudara, kemudian dalam pelajaran kita selanjutnya, setelah Yesus mati ya di pelataran, di furnitur pertama itu mezbah korban bakaran, setelah itu apa yang terjadi? Yesus bangkit. Ya, kalau saudara masih ingat pelajarannya, dia bangkit di mana? Di bejana pembasuhan, dari apa yang telah kita pelajari, ya, yaitu perabot kedua yang ada di pelataran bait suci. Dan kemudian apa yang terjadi setelah Yesus bangkit? Dalam pelajaran kita sebelum-sebelumnya apa yang terjadi berikutnya? Ya, bahwa Yesus pergi ke surga, ya, pergi dari dunia ini, dari bumi ini, pergi ke surga dan masuk kemana? Ke bilik suci, ya, dari bait suci sorgawi. Dan sekarang, saudara, ada 40 hari dari pelajaran kita sebelumnya. Ada 40 hari jarak antara Yesus bangkit dan Yesus naik ke surga. Benar atau tidak? Ya, jadi Yesus berkeliling atau dia diam setelah kebangkitannya 40 hari, benar? Oke, dan kemudian Alkitab katakan kepada kita bahwa setelah 40 hari ini, ya, setelah dia lewati 40 hari terakhirnya, di atas dunia ini bersama murid-muridnya, membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kerajaan Allah kepada mereka. Dengan kata lain, dia menjelaskan nubuatan-nubuatan Alkitab kepada mereka yang mereka nggak paham sebelumnya. Dan kita tahu bahwa Alkitab katakan kepada kita bahwa pada akhirnya Yesus naik ke surga di Bukit Zaitun. Benar atau tidak? Ya, kita bisa lihat peristiwanya dalam Kisah pasal yang pertama. Ya, jadi kita bisa lihat itu, saudara. Mari kita baca keterangan yang diberikan Alkitab setelah Yesus 40 hari setelah Yesus berjalan-jalan di atas dunia ini, yaitu setelah kenaikannya. Kita buka di dalam Kisah pasal yang pertama. Alkitab katakan kepada kita di ayat yang 9 sampai ke 11. Alkitab katakan, sesudah ia mengatakan demikian, jadi ini adalah jam-jam terakhir Yesus di atas dunia ini, bersama-sama dengan muridnya. Terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, yaitu para muridnya. Dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, ya, jadi waktu Yesus naik, mereka menatap, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Ya, ke langit. Yesus ini, kata dia, yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga, saudara. Jadi di sini kita melihat setelah peristiwa ini, Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa pada akhirnya Yesus menghilang dari pandangan siapa? Para muridnya. Oke, Yesus menghilang. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa dari Bukit Zaitun ini, ya, di dalam Kisah pasal yang pertama, saudara, dari Bukit Zaitun ini, murid-murid ini kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka kembali ke kota Yerusalem. Benar atau enggak? Kalau saudara baca di dalam Kisah pasal yang pertama. Jadi setelah dari Bukit Zaitun, dia kembali ke Yerusalem, dan Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa mereka kembali ke ruangan atas, di mana Yesus melembagakan perjamuan kudus bersama mereka. Jadi ruangan atas ini adalah ruangan sebelum Yesus mati. Ya, di mana pada waktu perjamuan kudus mereka sama-sama di ruangan atas. Oke, jadi mereka kembali ke ruangan atas. Alkitab memberitahukan kita bahwa, dengarkan baik-baik, saudara. Sampai Yesus terangkat ke surga sudah berapa hari setelah kematiannya? 40. Sudah 40 hari. Dan Alkitab memberitahukan kepada kita, saudara, 10 hari berikutnya. 10 hari berikutnya. Setelah Yesus naik. Oke? Setelah Yesus naik. Saudara tahu peristiwa apa berikutnya setelah first fruit? Yaitu Pentakosta. Ya, 50. Artinya penta itu artinya 50. Jadi 40 Yesus berada di atas dunia ini bersama-sama muridnya. Sisa 10 hari. Benar? Benar nggak gapnya seperti ini?
ya sisa 10 hari setelah kenaikannya di surga, Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa murid-murid berkumpul bersama-sama di ruangan atas. Oke, murid-murid berkumpul bersama-sama di ruangan atas, di mana mereka berdoa bersama-sama, saudara. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa mereka mempelajari nubuat-nubuat bersama-sama. Mungkin saudara bertanya, bagaimana saya tahu bahwa mereka mempelajari nubuatan di ruangan atas 10 hari sisanya? Nanti kita akan lihat, saudara, bukti dari Alkitab. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa mereka membereskan semua perbedaan di antara mereka bersama-sama. Ya, mereka membereskan semua perbedaan mereka. Dengan kuasa Roh Kudus mereka mengosongkan diri mereka pada akhirnya, saudara. Melihat kenyataan bahwa mereka tidak seperti yang mereka bayangkan. Oke, dengan kata lain, yang mau Alkitab jelaskan kepada kita bahwa mereka mempersiapkan diri mereka selama 10 hari untuk pencurahan Roh Kudus dari Tuhan. Ketika Yesus katakan di awal-awal dari kisah pasal yang pertama, sebelum dia terangkat, bahwa kamu jangan pergi kemana-mana, karena janji Bapa akan turun kepada kamu, katanya. Inilah saudara, mengapa setiap tahun dalam gereja kita selalu punya 10 days prayer. Karena kita ingin mengalami pengalaman yang sama yang dialami oleh para murid ketika mereka mendapatkan pencurahan Roh Kudus pada hujan awal. Karena kita sementara sedang menuju hujan akhir. Saya nggak bahas itu, saudara. Saya hanya kasih sedikit singkat kenapa kita punya 10 days prayer. Oke? Nah, sementara itu, saudara, selama 10 hari tersebut, Yesus ada di mana? Yesus ada di surga, benar nggak? Ya, Yesus ada di surga, ya, di surga secara resmi, ya. Yesus diberikan kuasa dan hak sebagai imam besar bagi umatnya. Dengarkan baik-baik, saudara, apa yang saya coba ungkapkan. Yesus diberikan kuasa, ya, kuasa dan hak sebagai imam besar bagi umatnya. Dengan kata lain, Yesus telah memasuki bait suci, ya. Ini ceritanya kita sudah bahas kemarin di dalam Wahyu pasal 4 dan Wahyu pasal 5 untuk memulai pelayanannya di sana, mencurahkan semua manfaat dari apa yang dilakukannya di dunia ini. Ini yang kita pelajari kemarin. Dan menarik, ya, untuk mengetahui siapa yang hadir di ruangan atas selama 10 hari tersebut, saudara. Kita perlu tahu, coba kita buka di dalam Kisah pasal yang pertama ayat yang ke-13. Siapa saja yang hadir di ruangan atas ini, saudara? Kisah pasal 1 ayat yang 13, Alkitab katakan kepada kita, setelah mereka tiba di kota, jadi setelah kebangkitan, setelah kenaikan Yesus, mereka pergi ke kota Yerusalem dan ke ruangan atas. Perhatikan, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruangan apa? Ke ruangan atas, ya, tempat mereka menumpang. Perhatikan, saudara, mereka itu ialah siapa? Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, dan Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Oke, sekarang dengan kita memeriksa semua daftar nama-nama orang yang sementara ada di ruangan atas, oke, yang ada di ruangan atas bukan hanya mereka, saudara, ada 120 orang, ya, kira-kira seperti itu. Tapi kira-kira, ya, dengarkan baik-baik, yang dicatat oleh Alkitab adalah mereka ini, benar nggak? Kalau kita mencatat, kita memeriksa daftar ini yang ada di dalam Kisah 1 ayat 13 adalah sangat menarik. Kita mendapati ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Benar nggak? Ada 11 orang, ya, saudara. Nah, pertanyaan saya, berapa Rasul Yesus Kristus? 12. Ada 12 Rasul Yesus Kristus. Tanamkan ini dalam pikiran kita, saudara. Dalam peristiwanya, saya mau coba kita melihat peristiwanya. Tetapi kita mendapati bahwa ada 11 rasul dalam peristiwa ini, benar nggak? Iya. Rasul ke-12 nggak ada, benar? Iya. Rasul yang ke-12 nggak ada. Pertanyaannya, siapa yang nggak hadir di ruangan atas? Yudas. Yudas Iskariot. Kenapa? Karena Alkitab memberitahukan kepada kita dia gantung diri, benar nggak? Iya. Dia gantung diri, dia mati, ya. Jadi, ya, kita melihat bahwa ada sebuah keterangan yang diberikan Petrus mengenai apa yang terjadi dengan Yudas. Kita akan lihat, saudara. Petrus memberikan sebuah keterangan. Kita tahu yang nggak hadir siapa? Yudas, benar nggak? Dan Petrus memberikan sebuah keterangan kepada kita mengenai apa yang terjadi pada Yudas dan mengapa dia tidak ada di sana.
Kita lanjut saudara di ayat 16. Dari Kisah pasal yang pertama. Kisah 1 ayat 16. Perhatikan baik-baik. Alkitab kata kepada kita. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus. Perhatikan baik-baik saudara. Dahulu, apa kata dia? Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Perhatikan saudara-saudara. Ya, saya mau kita mengingat hal ini. Ini adalah kata kunci. Yaitu apa? Dahulu ia, siapa ia di sini? Yudas. Yudas termasuk bilangan kami. Jadi Yudas menurut Petrus dia adalah bagian daripada 12 rasul, benar gak? Iya. Dulu, perhatikan. Yudas ini termasuk bagian daripada 12 rasul. Kata termasuk bilangan ini amat penting, saudara. Karena Petrus menganggap bahwa dia dulunya ini bagian dari mereka, benar nggak? Ya. Petrus mengakui bahwa dia, Yudas, adalah bagian dari mereka. Sekarang pertanyaannya, saudara. Ya, sekarang perhatikan di ayat selanjutnya. Sebelum kita tanya, perhatikan di ayat selanjutnya. Petrus memberikan deskripsi atau menjelaskan tentang apa yang terjadi pada Yudas. Perhatikan baik-baik, saudara, di ayat 18 dari Kisah 1. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu disebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Jadi, ya, saya mau kita perhatikan saudara, bahwa di sini hanya ada berapa murid? 11. 11 orang murid di ruangan atas. Benar? Ya. Karena Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Yudas sudah bunuh diri dan dia jatuh dari tempat yang tinggi dan akhirnya Alkitab katakan perutnya terbuka. Oke, dan dia mati. Oke, maka tentu saja karena dia mati, Yudas tidak terhitung lagi di dalam 12 rasul, benar nggak? Iya. Karena Iya. dia sudah mati, artinya Yudas nggak terhitung lagi di dalam ke-12 rasul. Sekarang, saudara, Oke. pertanyaannya, ya kita perlu mengajukan pertanyaan yang penting, yaitu apa? Setelah Petrus menceritakan kisah tragis Yudas ini, ya, Petrus berkata, saudara, murid-murid yang lain. Ya, dia berkata kepada murid-muridnya yang lain, saudara, bahwa mereka perlu mengangkat ya seorang pengganti Yudas. Oke? Perhatikan baik-baik, saudara. Setelah dikatakan demikian, ini masih Petrus yang ngomong ya. Oke, masih Petrus yang ngomong. Petrus berkata kepada murid-murid yang lain bahwa mereka perlu untuk mengganti seorang pengganti Yudas. Mereka perlu memilih seseorang untuk mengisi posisi Yudas. Malah, ya saudara, malah dalam cerita ini, Petrus berkata bahwa ini adalah sebuah keharusan yang mutlak. Sebuah keharusan yang mutlak. Mereka harus mengangkat seorang penerus. Ya, mereka harus memilih rasul nomor 12. Sekarang pertanyaannya, saudara. Mengapa Petrus merasa bahwa mereka harus mengangkat seorang pengganti untuk Yudas atau rasul nomor 12? Sebab angka 12 itu penting. Karena angka 12 itu penting. Oke. Faktanya, saudara, faktanya nubuatan Alkitab mengharuskan mengangkat seorang pengganti Yudas. Faktanya nubuatan Alkitab mengatakan bahwa harus diangkat seorang pengganti Yudas. Dengan kata lain, Petrus dan para muridnya telah mempelajari nubuatan Alkitab. Benar nggak? Selama mereka 10 hari. Mereka mempelajari nubuatan Alkitab dan mereka mendapati dalam 10 hari itu, mereka mendapati bahwa rasul yang sudah tidak ada ini, si Yudas ini, harus diganti posisinya. Paham nggak, saudara, maksud saya?
Oke, harus diganti posisinya, harus dicari orang penggantinya. Oke? Dan mereka tahu bahwa nubuatan Alkitab telah menubuatkan apa yang terjadi pada orang yang mengkhianati Yesus, dan juga menubuatkan bahwa seorang harus mengisi posisinya. Seseorang harus menggantikan kedudukannya. Kita baca saudara di ayat yang ke-16. Ya, di ayat yang ke-16 dari Kisah 1 ayat 16. Di sini dikatakan, "Hai saudara-saudara, haruslah genap naas kitab suci." Harus apa? Genap. Harus genap, saudara. Perhatikan, harus genap naas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang siapa? Tentang Yudas. Oke, perhatikan pertanyaan saya. Apakah ada nubuatan yang harus digenapi? Iya, ada orang. Iya, ya. Petrus katakan, saudara-saudara, ketika dia berdiri ya, karena dia pemimpin pada waktu itu, maka dia salah satu dari 3 soko guru, ya, atau salah satu dari 3 pemimpin. Ya, saya nggak tahu dia kedudukannya apa, tapi yang jelas ketua jenderal konferensinya Yakobus, ya. Oke, jadi dia berdiri dan kemudian dia katakan kepada murid-murid yang lain bahwa kita harus menggenapi apa yang dikatakan nas kitab suci, ya, yang disampaikan oleh perantaran Daud. Jadi ada nubuatan yang harus digenapi, benar nggak? Iya. Petrus katakan itu bukan opsi. Ya, kita mau ngangkat mau enggak ya terserah lah, nggak apa-apa. Tapi saya cuma nyampein. Petrus nggak katakan demikian, benar nggak? Petrus katakan apa? Di sini kata dia haruslah. Apa arti haruslah? Wajib. Wajib. Jadi Petrus katakan wajib. Kita wajib mengangkat. Kenapa? Roh Kudus sudah mengatakan itu kepada kita dan itu harus terjadi. Benar nggak? Sekarang saudara, untuk kita bisa melihat gambaran lengkapnya, kita pergi lompat ke ayat yang ke-20 agar kita bisa melihat nubuatan mana yang ditulis oleh Daud. Oke? Jadi kita lihat di ayat yang ke-20 saudara, dari Kisah 1 ayat 20. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur. Jadi di mana letak nubuatan ini? Di kitab Mazmur. Benar nggak? Ada 2 nubuatannya saudara. Yang pertama, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya. Artinya dia mati intinya. Dia mau ngomong. Oke? Dan kemudian yang kedua, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Ya, saya nggak punya waktu saudara untuk menjelaskan ini. Tapi nubuatan ini ada di dalam kitab Mazmur. Terdapat dalam Mazmur 69 ayat 26. Ya, Mazmur 69 ayat 26 dan Mazmur 109 ayat yang ke-8. Oke, saya ulangi lagi. Mazmur 69 ayat 26 dan Mazmur 109 ayat 8. Itu nubuatannya. Nah, maka ketika Petrus katakan demikian, maka alasan mengapa Petrus merasa bahwa hal itu tidak boleh diabaikan dan merupakan suatu keharusan untuk mengangkat seorang pengganti Yudas adalah karena apa? Karena nubuatan telah menubuatkan apa yang terjadi pada Yudas. Dan nubuatan mengharuskan untuk apa? Mengangkat orang lain untuk apa? Menggantikan posisinya atau jabatannya. Benar nggak? Ya. Oke? Ini yang terjadi, saudara. Nubuatan katakan demikian. Yang saya mau katakan demikian, saudara. Ya, saya pernah research, ya, ketika saya baru pertama kali jadi Kristen. Ya, saya mendapati bahwa ada orang-orang Kristen ketika bicara tentang dalam peristiwa Kisah 1 ini. Orang-orang Kristen yang percaya bahwa murid-murid pada waktu itu tergesa-gesa untuk mengangkat pengganti Yudas. Mereka terlalu terburu-buru. Ya, katanya begitu. Ini bukan kata saya ya, tapi kata kebanyakan yang saya lihat waktu saya ketik di internet, saudara, tentang pengganti Yudas ini. Oke, malah mereka beranggapan bahwa sebenarnya Tuhan ingin mereka menunggu sebentar, jangan langsung diangkat, begitu loh. Agar mereka bisa mempertimbangkan, berdoa lebih lama lagi ya tentang hal ini sebelum mereka mengangkat siapa yang akan mereka angkat pada akhirnya. Malah kebanyakan orang Kristen berpikir bahwa seharusnya Pauluslah rasul ke-12. Cocok nggak kira-kira kalau Paulus jadi rasul ke-12? Tidak. Ketika saya baca ini, saudara, saya bilang, iya juga ya. Kenapa sih rasul terakhir ini kok nggak jadi bilangan? Padahal dia rasul besar, bener nggak? Ya, hampir majority tulisan di Perjanjian Baru ditulis oleh Rasul Paulus. Ya. Ya,
Jadi kebanyakan orang Kristen berpikir ini. Jadi ketika saya menemukan tulisan itu, saudara, saya bilang, oh iya benar juga pernyataan ini. Seharusnya Rasul Paulus. Ya, tetapi setelah saya belajar nggak demikian, saudara. Oke, jadi mereka berpikir bahwa Rasul Paulus yang seharusnya menjadi Rasul ke-12. Jadi mereka berpikir bahwa mengangkat Matias adalah hal yang terburu-buru. Dan itu bukan rencana Tuhan. Begitulah kira-kira argumentasi mereka, saudara. Tetapi saya mau katakan bahwa itu adalah asumsi di mana Tuhan menginginkan Rasul Paulus sebagai Rasul ke-12. Itu hanya asumsi, saudara. Tidak demikian. Ya, kenyataannya adalah Rasul yang diangkat ini, yaitu Matias, memang Rasul yang Tuhan inginkan untuk diangkat. Oke, kenapa? Saya kasih 3 alasan, saudara. 3 alasan mengapa Matias adalah Rasul yang ingin diangkat oleh Tuhan. Oke, alasan yang pertama kenapa Matias adalah Rasul yang diinginkan oleh Tuhan, ya, yang sesuai. Yang pertama, alasannya adalah haruslah orang yang bersama-sama para rasul sejak baptisan Yohanes sampai Yesus terangkat. Ini alasan pertama. Orang yang diangkat sebagai pengganti Yudas adalah orang yang bersama para rasul sejak baptisan Yohanes sampai terangkatnya Yesus naik ke surga. Oke, ini alasan pertama. Di Kisah 1 ayat 21 sampai 22, selama 10 hari, ya, 10 hari tersebut, di mana Yesus, saudara? Dalam 10 hari yang sisa tadi, di mana Yesus? Di bait suci, sorga. Yesus ada di bait suci, di bilik suci lebih tepatnya, benar nggak? Ya. Apa yang sedang terjadi di sana? Yesus sementara sedang, ya, akan diresmikan dan dipersiapkan untuk menerima kuasa dan haknya pada hari Pentakosta, benar nggak? Ya. Ini yang kita pelajari kemarin. Oke, untuk memulai pelayanannya sebagai apa? Imam besar. Imam besar. Guna mencurahkan manfaat-manfaat dari penebusannya. Oke, perhatikan Kisah 1 ayat 21. Di sini persyaratan yang pertama, saudara. Alasan yang pertama, ya. Alkitab katakan kepada kita dalam Kisah 1 ayat 21. Jadi, ya, ini kata Petrus, jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang apa katanya? Yang senantiasa datang berkumpul dengan kami. Selama kapan? Selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Jelas nggak, saudara? Jelas. Jelas ya, Alkitab ya. Yaitu kapan katanya, lebih tepatnya? Mulai dari baptisan Yohanes, kata Petrus, sampai kapan? Sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami. Jelas nggak, saudara? Untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Jadi apa syarat yang harus dipenuhi? Syarat pertama, harus orang-orang yang bersama-sama para rasul sejak baptisan Yohanes, ya, artinya 3,5 tahun sebelumnya, benar nggak? Ya, baptisan Yohanes, ya, sampai pada Yesus terangkat di Bukit Zaitun dalam Kisah pasal yang pertama. Pertanyaan saya, apakah Paulus memenuhi persyaratan ini? Tidak. Enggak. Ini yang saya bilang, artinya asumsi ya. Paulus tidak memenuhi persyaratan ini, saudara. Karena dia tidak ada bersama-sama para rasul sejak baptisan Yohanes. Oke, kita lihat alasan yang berikutnya. Ya, yang kedua, para rasul mengikuti prosedur yang benar. Ternyata ada SOP-nya juga ya. Oke, dalam mengangkat para rasul. Jadi mereka mengikuti prosedur yang benar. Catatan Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa para rasul mengikuti prosedur yang benar. Kita lihat, saudara, di dalam Kisah 1 ayat 24 sampai 26. Alkitab katakan kepada kita, mereka semua, apa yang mereka lakukan? Berdoa dan berkata. Oke, jadi sebelum mereka dipilih, Alkitab katakan mereka semua berdoa dan berkata, apa katanya? Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati. Perhatikan. Jadi waktu mereka pilih, mereka katakan, Tuhan, kamu yang tahu. Benar nggak? Bahasa mudanya seperti itu. Engkau yang tahu, ya, semua orang ini. Tunjukkanlah kiranya siapa yang engkau pilih dari kedua orang ini. Jadi Petrus katakan ketika mereka berdoa, Tuhan, Engkau yang tahu isi hati mereka. Tunjukkan kepada kami siapa yang kau pilih. Ya, untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya.
Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu. Dan yang kena undi adalah siapa? Matias. Dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Jadi saudara, para rasul berdoa dan membuang undi agar siapa yang menentukan? Tuhan. Agar Tuhan yang menunjukkan siapa yang dia pilih, benar gak? Iya. Ya. Jadi ini bukan voting saudara, ini buang undi, oke? Buang undi mereka. Sekarang perhatikan saudara. Kita sudah diberitahu bahwa Yudas termasuk bilangan ke-12, benar gak? Ya. Di sini dikatakan di ayat yang ke-26 bahwa Matias pada akhirnya ditambahkan kepada apa? Bilangan ke-11 rasul ini, benar gak? Ya. Dengan kata lain dia menjadi bagian dari 12 rasul Yesus. Kalau begitu saudara, ya. Mungkin saudara bingung ini saya mau ngomong apa sih sebenarnya, kok ngomong Yudas ya. Kalau begitu, apakah angka 12 ini sangat penting? Penting. Tentu saja saudara. Menurut catatan Alkitab. Sekarang kita lihat alasan ketiga sebelum kita bahas. Alasan yang ketiga saudara, dari apa yang kita pelajari, pernyataan roh nubuat meneguhkan apa yang kita baca dari Alkitab. Jadi kita sudah lihat dari Alkitab, ya, dan karena roh nubuat juga katakan kepada kita dan meneguhkan apa yang kita pelajari. Oke? Perhatikan baik-baik saudara. Di dalam The Spirit of Prophecy, volume yang ketiga halaman 264, di sini dikatakan, 2 orang dipilih menurut penilaian seksama orang-orang percaya yang paling memenuhi syarat untuk jabatan itu. Jadi 2 orang pada akhirnya dipilih karena ini yang memenuhi syarat, benar gak? Tetapi katanya para murid yang meragukan kemampuan mereka untuk menentukan lebih lanjut, menyerahkannya kepada dia, yaitu Tuhan yang mengetahui isi hati isi semua hati. Mereka memohon kepada Tuhan dalam doa untuk menentukan siapa dari kedua orang tersebut yang lebih sesuai untuk kedudukan terpercaya yang penting sebagai Rasul Kristus, dan Roh Allah memilih siapa? Matias untuk jabatan ini. Jadi siapa yang memilih Matias untuk jabatan ini, saudara? Tuhan. Roh Allah. Oh Allah. Jadi apakah ini adalah rencana Tuhan bahwa Matias dihitung bersama dengan ke-11 rasul lainnya? Apakah ini rencana Tuhan? Ya. Ya. Dari ayat-ayat yang kita baca. Karena ketiga alasan ya yang saya sebutkan tadi, saudara. Sekarang saya ulangi kedua poin tadi, saudara, yang kita bicarakan di sini. Ya, 2 poin. Yang pertama, nubuatan perjanjian lama menyatakan bahwa akan ada yang murtad, dan nubuatan perjanjian lama sudah menyatakan bahwa seorang pengganti harus dipilih. Benar nggak? Tadi kita lihat ini. Dan yang kedua, para murid mengikuti langkah-langkah yang benar dalam memilih pengganti Yudas. Benar? Jadi nubuatan Alkitab katakan bahwa ada yang murtad nanti. Terus kemudian karena dia sudah murtad, posisinya harus diganti. Dan para murid mengikuti langkah yang benar untuk menggantinya. Benar nggak? Ini yang kita dapati. 2 poin yang kita dapati dari pelajaran kita. Kita sudah melihat, saudara, mengapa para murid merasa perlu memilih seorang pengganti. Ya kan? Kita sudah lihat tadi. Alasannya kenapa? Karena nubuatan katakan, ya, bahwa harus dipilih orang. Benar nggak? Nah, sekarang pertanyaan lain yang saya ajukan, saudara. Kita sudah tahu mengapa para murid harus memilih penggantinya. Karena nubuatan katakan. Tapi sekarang, pertanyaannya yang sangat penting dari pertanyaan yang tadi. Mengapa para rasul merasa perlu memilih seorang pengganti untuk Yudas sebelum hari Pentakosta? Saudara nangkep perbedaan pertanyaan ini? Kenapa mereka perlu memilih? Karena nubuatan Alkitab katakan, benar nggak? Ya. Tapi pertanyaan saya lebih rinci lagi, yaitu mengapa mereka harus memilihnya sebelum hari Pentakosta? Karena ini di 10 hari sisa, benar nggak? Ingat, ini di 10 hari sisa sebelum Pentakosta. Pemilihan ini. Pertanyaan saya adalah kenapa harus sebelum Pentakosta? Kok nggak nanti-nanti aja gitu? Santai-santai lah. Tunggu-tunggu dulu lah. Benar nggak? Ya.
Ada Pada sesuatu. nubuatan. Ada sesuatu yang akan berlaku kalau angka itu genap. Oke. Dan ada nubuatan juga yang sudah dinubuatkan. Oke, dengarkan baik-baik saudara. Jawabannya karena nubuatan katakan demikian, benar nggak? Iya. Tetapi pertanyaannya adalah begini. Mengapa mereka merasa bahwa tidak boleh tidak harus mengganti ya Yudas sebelum hari Pentakosta? Mengapa nggak nunggu saja dulu ketika Pentakosta dicurahkan, mereka belajar bersama-sama dulu lagi, menunggu Tuhan mencurahkan Roh Kudus, berdoa lagi-lagi, ditanya lagi-lagi dan ditanya lagi-lagi. Kenapa? Mengapa mereka merasa bahwa memilih seorang pengganti Yudas itu adalah sesuatu yang mendesak sebelum datangnya hari Pentakosta? Mengapa mereka merasa bahwa sebuah keharusan mutlak untuk memilih Rasul nomor 12 untuk dimasukkan ke dalam bilangan ke-11 tadi sebelum Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta? Kenapa? Faktanya saudara, faktanya sebentar lagi kita akan melihat bahwa bila mana Alkitab memberikan detail kepada kita saudara, kita akan lihat bila mana Alkitab memberikan detail kepada kita, maka setiap detail itu sangat penting, benar nggak? Oke, Iya. Ini sangat penting. Ini yang harus kita lihat saudara, ya. Bila mana kita mempelajari Alkitab dengan teliti, maka di dalam Alkitab kita akan mendapatkan alasan bagi setiap hal yang dipertanyakan. Sekarang perhatikan baik-baik saudara. Untuk memahami mengapa para murid merasa mutlak harus mendesak untuk memilih seorang pengganti Yudas sebelum Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, kita harus memahami makna angka 12 di dalam Alkitab. Oke? Jadi agar kita dapat memahami saudara, mengapa mereka merasa ini adalah hal yang mendesak, kita harus memahami angka 12 di dalam Alkitab. Apa yang harus kita pahami? Makna angka 12. Benar nggak? Ya. Perhatikan saudara, harus ada 12. Yudas ya terbilang bersama dengan ke-12 murid, benar nggak? Iya. Yudas bagian dari 12 murid. Matias ya menjadi bagian dari 12 murid. Benar? Ya. Artinya angka 12 ini sangat penting. Jadi saudara, angka 12 ini melambangkan apa? Mari kita bersama-sama pergi ke dalam Wahyu pasal 12 saudara. Oke, Wahyu pasal yang ke-12. Ini adalah ayat yang nanti akan kita pelajari berikut-berikutnya dalam pembelajaran kita saudara. Ya, tetapi saya nggak akan bahas lebih lanjut lagi di ayat ini. Saya hanya ingin menekankan 2 poin dalam ayat ini saudara. Kita buka Wahyu pasal 12 ayat yang pertama. Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang pertama, Alkitab katakan kepada kita, maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Apa yang terlihat saudara? Tanda besar. Seorang perempuan berselubungkan matahari. Perhatikan, ada matahari dengan bulan di bawah kakinya, ada bulan, benar nggak? Dan sebuah berapa? Mahkota. Berapa nih? 1. Sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Sebuah mahkota dari 12 Oke. bintang. Jadi ada satu mahkota dan 12 bintang. Oke. Seperti itu kira-kira gambar. Pertanyaan saya, perempuan ini lambangin apa? Gereja. Gereja. Oke. Perempuan melambangkan gereja. Pertanyaan saya, bagaimana kita bisa tahu bahwa dalam nubuatan Alkitab perempuan melambangkan gereja? Wahyu 12, saya mau katakan Wahyu pasal 12. Tanamkan ini saudara, tapi saya nggak akan bahas ini di sini karena kita perlu waktu-waktu ke depan lagi saudara. Ya, dalam Wahyu pasal 12, perempuan di sini atau gereja di sini bukan semua gereja. Bukan semua gereja saudara. Ini adalah gereja yang benar, yang setia, yang dilambangkan oleh perempuan. Ya. Karena ada perempuan lain dalam Wahyu pasal 17. Ya. Oke, kita nggak akan bahas saudara, ya, karena masih terlalu dini untuk membahasnya. Setiap kali saya mau katakan saudara, setiap kali bertanya, ya, ketika saya bertanya di dalam nubuatan Alkitab perempuan melambangkan apa, orang akan selalu jawab melambangkan gereja, benar nggak? Itu benar, melambangkan gereja. Dan biasanya mereka mengutip Efesus 5
di mana dikatakan, hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Oke? Saya mau katakan ayat itu adalah ayat yang bagus untuk mengungkapkan bahwa perempuan adalah gereja. Ya. Oke, tetapi saudara, yang saya mau supaya kita juga punya sesuatu yang lebih lagi, kita tidak perlu keluar dari buku Daniel dan Wahyu untuk menemukan apa yang dilambangkan seorang perempuan di dalam nubuatan Alkitab. Kita nggak perlu ke buku lain. Kita perlu hanya pergi ke Daniel dan Wahyu aja. Karena Daniel dan Wahyu sendiri menjelaskan perempuan ini melambangkan apa. Oke, kita bisa bandingkan saudara dalam Daniel pasal 7 ayat 25. Ya. Daniel pasal 7 ayat 25 dan Wahyu pasal yang ke-12 ayat 13 sampai 14 untuk menentukan apa yang dimaksud dengan perempuan dalam Wahyu 12 ayat 1. Sekarang kita pergi yang ke pertama. Daniel 7 ayat 25. Ini adalah nubuatan yang akan kita pelajari di sesi-sesi berikutnya. Ya, ini berbicara tentang tanduk kecil, antikristus, saudara. Kita akan bahas nanti. Oke. Ini bicara tentang antikristus, si tanduk kecil ini melambangkan kuasa antikristus. Ya, kuasa yang mencoba untuk menentang Tuhan di akhir zaman nanti. Kita akan bahas tapi bukan sekarang. Oke, kita buka Daniel 7 ayat 25, Alkitab katakan. Ia, atau antikristus ini, atau tanduk kecil ini, akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi, dan akan apa? Menganiaya. Menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Perhatikan, ya, apa yang saya bold. Antikristus ini, ya, tanduk kecil ini akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi, benar nggak? Ia akan berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Dan mereka, siapa mereka di sini? Orang-orang kudus. Orang-orang kudus, ya. Jadi mereka akan diserahkan ke dalam tangannya. Tangannya siapa? Si tanduk kecil. Berapa lama? Selama 1 masa, 2 masa, dan apa? Setengah masa. Pertanyaan saya, saudara. Berdasarkan ayat ini, siapa yang menganiaya orang-orang kudus selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa? Tanduk kecil. Tanduk kecil. Oke. Tanduk kecil. Kita nggak akan bahas siapa dia. Nanti saudara, ada waktunya. Sekarang kita pergi. Kita sudah tahu ya. Siapa yang menganiaya? Tanduk kecil. Benar nggak? Siapa yang dianiaya? Orang-orang kudus. Berapa lama dianiaya? 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Tanamkan ini informasi yang dijelaskan oleh Alkitab. Sekarang kita pergi saudara ke dalam Wahyu pasal 12 ayat 13 dan 14. Ini adalah nubuatan paralel. Ya, nubuatan paralel saudara dengan Daniel 7:25. Oke, saya mau kita lihat sesuatu yang sangat menarik di sini. Wahyu pasal 12 ayat 13, Alkitab katakan kepada kita. Dan ketika naga itu sadar, oke, bahwa ia telah dilempar ke atas bumi, ia memburu siapa? Perempuan. Ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Jadi di dalam Daniel 7 tadi kita lihat, yang menganiaya orang-orang kudus siapa? Tanduk kecil. Tanduk kecil. Dan di sini dalam Wahyu 12 ayat 13, naga yang menganiaya siapa? Perempuan. Perempuan, benar gak? Iya. Oke, pertanyaan saya. Dari mana kita tahu bahwa perempuan dalam Wahyu pasal 12 ini sama dengan orang-orang kudus dalam Daniel 7:25? Dari 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Oke, kita lihat ayat selanjutnya. Ya, ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama berapa lama? 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Apakah saudara bisa menangkap paralelnya? Ceritanya? Di Daniel 7, si tanduk kecil menganiaya orang-orang kudus. Berapa lama? 1 masa, 2 masa, ya, dan setengah masa. Di Wahyu pasal 12, naga menganiaya perempuan. Berapa lama? 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Jadi pertanyaannya adalah, perempuan itu melambangkan apa? Orang-orang kudus milik Tuhan. Ya, jadi berdasarkan Alkitab, khususnya Daniel pasal 7, perempuan melambangkan orang-orang kudus. Apakah saudara melihat paralelnya?
Inilah saya Iya. bilang tadi di awal, ini bukan melambangkan semua gereja. Ini melambangkan gereja yang benar. Karena ini digambarkan sebagai orang-orang kudus. Ya. Jadi, perempuan ini melambangkan orang-orang kudus. Apakah perempuan ini hanya gereja secara umum? Baik gereja yang setia ataupun tidak? Tidak, saudara. Dia melambangkan gereja Yesus Kristus yang setia. Oke? Ya. Karena perempuan ini melambangkan orang-orang kudus. Bukan saya yang katakan, tapi Alkitab yang katakan. Jadi, supaya kita memahami bahwa ini Alkitab yang katakan, bukan saya. Nah, karena ya ini melambangkan orang-orang kudus tadi. Tapi pertanyaan yang perlu kita tanya, saudara. Perempuan dalam Wahyu pasal 12 melambangkan umat Allah pada tahap yang mana? Sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Pada tahap yang mana? Apakah Tuhan memiliki umat di perjanjian lama? Iya. Ya, namanya Ya. siapa? Israel. Israel. Oke. Apakah Tuhan memiliki umat di perjanjian baru? Ya. Ya, namanya apa? Gereja Kristen. Benar gak? Maka ada berapa tahap di sini? Dua tahap. Dua. Benar gak? Di perjanjian lama dan umat Tuhan di perjanjian baru. Iya. Benar gak? Pertanyaannya saya, saudara. Dalam Wahyu 12 ayat 1, tahap yang mana sedang dibicarakan? Gereja yang setia di perjanjian lama atau gereja yang setia di perjanjian baru? Gereja Yang baru. Oke, yang baru. Yang lain mana? Faktanya, saudara, saya mau katakan, dalam Wahyu pasal 12, ini berbicara mengenai gereja yang setia di perjanjian lama. Wahyu 12 ayat 1. Ini menggambarkan gereja setia di perjanjian lama. Dari mana kita tahu? Kita lihat kembali Wahyu 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Oke, bagaimana kita tahu ini adalah perjanjian lama? Ia sedang mengandung. Siapa ia ini? Perempuan. Ya. Jadi perempuan ini sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak apa? Melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka ia, siapa ia di sini? Perempuan. Melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anak itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Pertanyaan saya, perempuan ini sedang apa? Mengandung apa? Mengandung anak laki-laki. Dan anak laki-laki ini melambangkan siapa? Yesus. Yesus. Bagaimana kita bisa tahu? Karena Alkitab katakan dia menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Saudara bisa cari di dalam Alkitab siapa yang punya gada besi. Ya, the rod of iron. Hanya Yesus. Ya, hanya Yesus. Saudara, hanya Yesus. Di dalam Wahyu juga cerita itu. Oke, kalau saya nggak salah Wahyu pasal 19. Jadi, anak ini menggambarkan siapa? Yesus. Sekarang kita lihat ayat yang keempat, saudara, karena saya lompat ini. Sekarang kita lihat ayat yang keempat. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Ini ngomongin naga. Dan melempar ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan siapa? Perempuan yang hendak melahirkan. Jadi naga ini berdiri di hadapan siapa? Perempuan. Perempuan yang mau apa? Melahirkan. Yang mau melahirkan. Untuk ngapain? Menelan anaknya. Kapan? Segera. Sesudah perempuan itu melahirkannya. Coba saya tanya. Apakah perempuan ini, ya, di ayat yang keempat ini dan di ayat yang pertama ini, sudah ada sebelum anak itu dilahirkan? Sudah ada. Apakah perempuan ini sudah ada sebelum anak itu lahir? Ya. Iya, sudah ada. Kalau anak itu gambarin Yesus, jadi perempuan ini haruslah gereja yang mana? Perjanjian lama. Perjanjian lama. Tidak mungkin ini adalah gereja perjanjian baru sebelum Yesus lahir, benar nggak? Ya. Benar. Cukup jelas, saudara? Jelas. Nah, jadi pada waktu Yohanes melihat, saudara, dalam penglihatan waktu itu, dalam Wahyu pasal 12 ayat 1, ini adalah gereja perjanjian lama. Tapi saya mau katakan juga, saudara, sesungguhnya ya
apakah gereja perjanjian lama yang membawa Yesus lahir ke dunia ini? Apakah dari gereja perjanjian lama Yesus lahir? Ya. Iya. Apakah Yesus adalah keturunan Abraham? Ya. Ya. Apakah Yesus adalah keturunan Daud? Ya. Apakah Yesus lahir dari gereja perjanjian lama yang setia? Ya. Ya. Itulah sebabnya di dalam Alkitab kita punya silsilahnya, benar nggak? Ya. Kita punya silsilahnya, silsilah dari gereja yang setia di zaman perjanjian lama di mana Yesus datang pada akhirnya. Apakah kita bisa mengikuti sampai sini, saudara? Bisa. Oke, sekarang perhatikan baik-baik, saudara. Ya, dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 kita kembali. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari. Berselubungkan apa? Matahari. Dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Sekarang, kita mendapati bahwa perempuan dalam Wahyu 12 ayat 1 ini melambangkan gereja perjanjian lama. Benar nggak? Ya. Nah, tetapi sedikit ke depan nanti, saudara, nanti akan kita bahas. Ini juga ya menggambarkan atau melambangkan gereja perjanjian baru. Tapi nanti di depan, saya belum bahas itu. Saya masih bahas di ayat yang pertama. Jadi kita mendapati bahwa perempuan ini melambangkan gereja yang setia di mana Mesias dilahirkan. Perempuan dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 melambangkan gereja perjanjian lama karena anak itu masih belum lahir, benar nggak? Ya, tetapi kita perhatikan bahwa perempuan ini dideskripsikan oleh oleh Alkitab memakai mahkota dari berapa bintang? 12. Dari 12 bintang. Sekarang pertanyaannya. Ke-12 bintang ini melambangin apa? Karena ini akan membantu kita untuk mengidentifikasi apa yang dilambangkan perempuan ini. Benar nggak? Perhatikan, saudara, kita nggak akan berasumsi, tapi kita cari dari apa yang Alkitab katakan, supaya iman kita berdasarkan Alkitab. Kita buka di dalam Kejadian 37. Kejadian 37 ayat 9 dan 10. Saudara tahu, saudara ingat Yusuf punya mimpi, benar nggak? Ya, ya. Dia punya 2 mimpi, saudara, ya. Sebelum dia ditawan ke Mesir. Tetapi ada satu mimpi yang menarik. Coba kita buka. Kejadian 37 ayat 9. Lalu ia, yaitu Yusuf, memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Jadi mimpi ini diceritakan sama saudaranya, benar nggak? Ya. Katanya, aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang. Apakah saudara melihat ciri yang sama? Ya. Berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan mahkota dari 12 bintang. Dikatakan bahwa berapa bintang di sini? 11. 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Apakah di Wahyu 12 kita jumpai matahari, bulan, dan bintang juga? Yes, tadi. Ada. Benar nggak? Tapi mungkin saudara katakan demikian. Tadi kan 12 bintang. Ini ada 11 bintang kurang dong. Bintangnya 1. Benar nggak? Ya. Enggak, saudara. Saya mau tanya, siapa bintang ke-12? Yusuf. Yusuf sendiri, benar nggak? Oh. Benar nggak? Apa saya salah? Enggak. Ya, dia lagi cerita ke saudara-saudaranya bahwa 11 bintang sujud sama dia. Kalau gitu, yang bintang ke-12 itu siapa? Yusuf. Benar nggak? Ya. Coba kita lihat ayat selanjutnya, saudara, agar kita paham. Ayat 10. Setelah hal itu diceritakan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku, matahari, ibumu, bulan, dan saudara-saudaramu, bintang, sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Jadi jelas, bintang gambarin siapa, saudara? Saudara-saudara Yusuf. Saudara-saudara Yusuf, atau dengan kata lain menggambarkan 12 anak Yakub. Benar nggak? Ya. 12. Apakah ini jelas dari Alkitab? Jelas. Jelas. Pertanyaan saya, apakah 12 anak Yakub adalah pendiri gereja perjanjian lama? Ya. Iya. Ya. Apakah seluruh Israel yang menggambarkan gereja perjanjian lama berasal dari ke-12 anak ini? Iya. 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 Kita bertemu, saudara, dengan 12 individu di dalam Kejadian 37 ayat 10 ini. Dan seluruh Israel berasal dari 12 individu ini, benar nggak? Ya, dari 12 individu ini berubah jadi Israel. Sebaliknya,
Ya. Mari kita baca Kejadian 49 supaya kita bisa lihat lagi Saudara, ayat 28. Di mana dibicarakan bukan hanya anak-anak Yakub, tapi juga bagaimana mereka pada akhirnya berkembang pesat. Perhatikan Kejadian 49 ayat 28. Alkitab katakan, itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya. Dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka, tiap-tiap yang diberkati dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Jadi dari 12 individu berubah jadi apa? Suku Israel. Benar nggak? Ya. Jadi sekarang kita menemukan Saudara, ada berapa pendiri gereja perjanjian lama? 12. 12 dari 12 individu, benar nggak? Ya. Nah, angka 12 juga mewakili gereja perjanjian baru. Pertanyaannya dari mana kita tahu? Dengarkan Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita dalam Wahyu pasal 12 bahwa, ya, saya mau bilang, bagaimana kita tahu bahwa itu juga melambangkan gereja perjanjian baru? Supaya kita lihat, sekarang kita akan lihat dari mana kita bisa tahu itu perjanjian baru juga. Saya mau kita fokus kembali. Tadi kita melihat dalam Wahyu pasal 12, ya, dalam Wahyu pasal 12 bahwa setelah perempuan itu melahirkan seorang anak, apa yang dilakukannya? Perhatikan. Dia tadi lahir anaknya, benar nggak? Ya. Oke, setelah dia lahir, perhatikan apa yang terjadi. Ayat 14, Saudara. Ya. Wahyu 12 ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar supaya terbang ke tempatnya di padang gurun di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Pertanyaan saya, gereja yang mana ini, ya, gereja mana ini ketika perempuan ini lari? Apakah ini adalah gereja perjanjian lama atau gereja perjanjian baru? Perjanjian Baru. Perjanjian baru. Bagaimana kita bisa yakin bahwa ayat 14 ini adalah gereja perjanjian baru? Dari mana kita bisa yakin? Karena ayat 5, perhatikan. Ayat 5, artinya sebelum ayat berapa? 14. Saudara paham nggak maksud saya? Ini ayat 14, benar nggak? Ya. Ini ayat 14, di mana mereka lari. Ya. Jadi ayat 14 ini sebelum ayat berapa? Ayat 5, benar nggak? Iya, setelah ayat 5. Ya. Oke? Sebelum ayat 5, karena ayat 5 dulu baru ayat 14. Benar nggak? Iya. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa ayat 14 ini adalah gereja perjanjian baru? Karena ayat 5, ya, peristiwa yang mendahului sebelumnya, sebelum dia lari ke padang gurun, katakan sesuatu kepada kita. Kita baca ayat 5, Saudara. Supaya kita tahu kronologi cerita dalam Wahyu pasal 12. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anak itu diapakan? Dirampas. Oke, siapa anak ini? Yesus. Anak itu dirampas dan dibawa lari kepada siapa? Bapa. Ke Allah. Kemana? Ya. Tahtanya. Tahtanya. Pertanyaan saya, peristiwa apa ini Saudara? Di mana Yesus dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Yesus Ini naik adalah 40 hari. Naik ke surga, benar nggak? Jelas nggak? Artinya Wahyu 12 ayat 14 adalah gereja setelah siapa naik? Yesus. Jelas Saudara? Jelas ya? Saya harap cukup jelas kronologi ceritanya. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa ayat 14 adalah gereja setelah Yesus naik. Ya. Jadi perempuan di Wahyu 12:14 mewakili gereja apa? Yang ayat 14 gereja Ayat perjanjian 14, baru. gereja perjanjian baru. Saudara bisa lihat? Jadi dalam cerita Wahyu 12 ada 2 tahapan. Tahapan gereja perjanjian lama dan tahapan gereja perjanjian baru. Jelas Saudara? Jelas. Oke, saya harap cukup jelas. Ya. Pertanyaan saya, apakah perempuan ini ketika dia berubah tahapan dari tahapan gereja perjanjian lama ke gereja perjanjian baru masih memakai mahkota dari 12 bintang? Masih. Dia selalu mengenakan mahkota dengan 12 bintang sepanjang sejarahnya, benar nggak? Ya. Dia selalu pakai Saudara. Sekarang saya mau kita perhatikan bahwa Tuhan hanya punya satu umat.
Tuhan hanya punya apa? Satu umat. Satu umat. Satu umat. Tanamkan ini baik-baik saudara. Dia nggak punya banyak umat. Paham nggak maksud saya? Ya. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam Wahyu, perempuannya berapa? Wahyu 12. Satu. Hanya ada satu. Paham nggak saudara? Apakah Iya. paham? Paham, paham. Iya. Oke, saya mau coba buktikan dari Alkitab saudara. Ya. Supaya kita jelas bahwa kita ini berdiri didasari atas Alkitab. Oke. Jadi, Tuhan hanya punya satu umat. Saya akan buktikan dari Alkitab. Tuhan hanya punya satu umat. Kenapa? Karena Tuhan tidak memiliki dua perempuan. Ya, saya nggak bisa bayangin Yesus punya dua perempuan, saudara. Ya. Oke. Alkitab katakan dia hanya punya satu perempuan, benar nggak? Dia hanya punya satu perempuan, ya. Satunya umat perjanjian lama dan satunya umat perjanjian baru. Tuhan hanya punya satu umat yang terdiri dari gereja di perjanjian lama dan gereja perjanjian baru. Walaupun ini seperti terpisah, tapi ini satu, saudara. Karena satu perempuan yang diwakili semua umat Tuhan pada segala tahapan. Apa saudara paham? Ini bukan Tuhan punya perempuan di perjanjian lama modelnya begini, perempuan di perjanjian baru modelnya begini. Enggak begini, saudara. Kita menyalahi Alkitab. Kita mengganti Alkitab. Karena Alkitab katakan kepada kita bahwa perempuannya cuma satu. Tapi dia terdiri dari dua tahapan. Apakah saudara bisa lihat? Ya. Dia punya dua bentuk. Oh. Ya. Oke? Ini yang terjadi saudara. Yang perlu kita pahami baik-baik. Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan hanya punya satu umat. Di perjanjian lama dan perjanjian baru. Oke? Ya. Yang diwakili bukan oleh dua perempuan, tapi oleh berapa perempuan? Satu perempuan. Satu. Ya. Dan di dalam kedua tahapan, perjanjian lama dan perjanjian baru, apakah saya sudah cukup jelas untuk ini, saudara? Apakah saudara sudah cukup paham dengan hal ini? Ya, perempuan ini memakai mahkota dengan 12 bintang. Karena tidak ada bukti bahwa mahkota ini dilepas, benar nggak? Iya. Jadi bilang, perjanjian lama sudah lewat, kita lepas dulu mahkotanya. Perempuan perjanjian baru tidak ada mahkota, tidak begini, saudara. Ya, jadi mahkota ini dipakai. Arti perempuan yang sama, mahkota yang sama. Paham nggak? Ya. Supaya kita bisa lihat, saudara. Coba saya tanya. Ya, saya mau tanya, saudara. Berapa rasul yang diangkat Yesus? 12. 12. Apakah ini kebetulan? Mungkin orang kan, wah, ini sepertinya kebetulan. Mungkin Yesus sementara berpikir, kira-kira berapa ya yang saya angkat dari jadi rasul? 12 saja, karena ini angka bagus. Saya angkat jadi 12. Enggak begini, saudara. Tidak. Angka 12 adalah angka umatnya. Oke? Ini bukan Yesus sekedar, kayaknya 12 mantap, bagus deh. Kenapa enggak 7 aja sempurna? Enggak begitu, saudara ya. Jadi kita enggak bisa analisa seperti itu. 12 adalah angka umatnya. Mari kita lihat, saudara, ya, dengan cepat dalam Markus pasal 3 ayat 14 sampai 19. Markus pasal 3 ayat 14 sampai 19, ya. Yang saya mau katakan demikian, saudara. Kenapa kita kembali lagi ke Pentakosta dan ke pengganti Yudas? Kita belum selesai dengan masalah ini, saudara. Ya. Kenapa kita harus ke situ? Dan kenapa kita bahas ini nih 12-12? Yang saya mau katakan, saudara, sebelum saudara bingung nanti ini saya mau ngomong apa sebenarnya. Kita memerlukan semua latar belakang ini. Kalau tidak, kita nggak akan ngerti mengapa para rasul merasa adalah hal yang mendesak, tidak bisa tidak, harus memilih rasul nomor 12 sebelum hari Pentakosta. Paham nggak, saudara? Saya harus kasih dulu latar belakang ini. Kenapa ini penting? Ada alasan alkitabiahnya, saudara. Alasan yang sudah dinubuatkan untuk itu. Jadi kita kembali ke cerita Yesus ngangkat 12 rasul. Markus 3, 14-19. Alkitab katakan kepada kita. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia untuk ngapain? Untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkan itu ialah siapa? Simon. Ya, yang diberikan namanya Petrus, Yakobus, anak Zebedeus, Yohanes. Saudara Yakobus yang keduanya diberi nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru.
Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Berapa orang rasul yang membentuk gereja perjanjian baru? 12 juga. 12 rasul yang kemudian melalui pemberitaan Injil mereka berkembang jadi gereja Kristen, benar nggak? Ya. Oke. Sama seperti 12 anak Yakub yang berkembang pesat menjadi 12 suku Israel, ya. Demikian juga dengan 12 rasul yang berkembang pesat jadi apa? Gereja Kristen. Oke. Dengarkan baik-baik saudara, apa yang Roh Nubuat katakan kepada kita tentang 12 ini. Saudara tahu, saya nggak habis-habisnya kagum ya setiap saya mempelajari Alkitab. Kenapa? Karena apa yang saya lakukan adalah saya buktikan dari Alkitab dulu. Lalu setelah itu saya ingin tahu kira-kira Roh Nubuat ngomong apa. Apakah sama dengan apa yang Alkitab katakan? Perhatikan baik-baik saudara dalam buku Acts of the Apostle halaman 19 atau buku Kisah Para Rasul Alfa Omega jilid yang ke-7. Dikatakan Act of Apostle ya, halaman 19. Sebagaimana di zaman perjanjian lama para bapak, siapa itu para bapak? Yang 12 anak Yakub. Anak Benar enggak? Ya. Berdiri sebagai wakil Israel, demikian pula siapa? 12 rasul berdiri sebagai wakil gereja Kristen. Apakah jelas saudara? Jelas. Jadi dari baik Roh Nubuat, baik Alkitab mengatakan hal yang sama. Ya, mengatakan hal yang sama dari apa yang kita pelajari. Sederhananya, ya. Sederhana saudara, bahwa 12 anak Yakub mewakili apa? Gereja perjanjian lama. Dan 12 murid Yesus menggambarkan apa? Gereja perjanjian baru. Tetapi ini adalah satu gereja. Karena hanya ada satu perempuan, benar nggak? Ya. Ini hanya satu gereja yang diwakili oleh satu perempuan. Itulah sebabnya saudara. Sekarang kita lihat buktinya. Itulah sebabnya Alkitab katakan. Satu tubuh. Berapa tubuh? Satu saja. Satu tubuh saudara. Alkitab katakan kepada kita bahwa Yesus adalah kepala dan jemaat adalah apa? Adalah tubuh. Yesus katakan, Paulus katakan, ya saudara bisa cari ayatnya. Yesus adalah kepala dan jemaat adalah tubuh dengan banyak anggota. Bukan banyak tubuh saudara. Saya nggak bisa bayangin Yesus punya banyak tubuh. Itu bukan manusia, itu monster. Benar nggak? Kepalanya satu, tubuhnya banyak. Alkitab katakan kepada kita satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu apa? Satu Tuhan. Hanya ada satu iman. Kenapa hanya ada satu iman saudara? Karena hanya ada satu tubuh. Paham nggak? Apa saudara paham? Ya. Hanya ada satu tubuh. Itulah sebabnya hanya ada satu kepercayaan seharusnya. Itulah sebabnya hanya ada satu baptisan. Itu baptisan selam. Apakah saudara paham bahwa hanya ada satu tubuh? Karena hanya ada satu perempuan. Lalu pertanyaannya kenapa banyak denominasi? Saya nggak akan belajar itu saudara. Kita nggak akan bahas itu ya. Itu nanti-nanti. Kita akan belajar. Tapi intinya saudara. Seharusnya berdasarkan ayat Alkitab dan berdasarkan apa yang kita pelajari. Seharusnya hanya ada satu denominasi. Umat Tuhan. Karena hanya ada satu perempuan. Karena hanya ada satu tubuh. Ya, bukan tubuhnya banyak, kepalanya satu. Itu monster, saudara. Sekarang, kita harus kembali ke pertanyaan pertama. Karena kita nggak bahas itu. Mengapa para murid merasa bahwa adalah tidak boleh tidak dan sangat mendesak untuk memiliki seorang pengganti Yudas sebelum hari Pentakosta atau sebelum Roh Kudus dicurahkan? Mengapa harus? Ada alasan yang sudah dinubuatkan saudara yang sangat penting. Kalau saudara ingat ya, saat kita mempelajari pelajaran kita yang terakhir sabat lalu ya, ketika Yesus naik ke surga selama 10 hari sebelum Roh Kudus dicurahkan, Yesus sedang diresmikan untuk menerima kuasa dan haknya sebagai apa? Imam besar. Sebagai imam besar bagi umatnya. Dengan kata lain, menurut Alkitab, Yesus sekarang duduk di kanan dari tahta Allah untuk memberikan apa? Manfaat. Pertobatan bagi Israel dan pengampunan dosa, benar nggak? Oh iya. Oke, ini yang kita pelajari kemarin, saudara.
Nah, dengan kata lain, pada awal 10 hari itu, ketika dia naik ke surga, oke, ceritanya itu dalam Wahyu 4 ayat 5, saudara. Wahyu 4 dan Wahyu 5. Jadi setelah dia naik ke surga, dan kalau saudara mau tahu ceritanya lebih lanjut, pasal terakhir dari Desire of Ages. Ya, kalau saudara mau tahu lebih lanjut lagi. Jadi setelah dia naik ke surga, di awal dari 10 hari, benar nggak? Ya, ya. Oke, Yesus telah mulai pelayanan syafaatnya bagi mereka yang datang kepadanya dalam iman, yang mengklaim hidupnya dan mengklaim kematiannya sebagai milik mereka sendiri. Dengan kata lain, sekarang mereka benar-benar bisa menerima manfaat penebusan Kristus. Jadi selama 10 hari ini, Yesus sementara diresmikan dengan hak dan wewenang sebagai imam besar bagi umatnya. Benar nggak? Ya. Saudara lihat, di dunia, Yesus telah datang ke perkemahan untuk menjalani kehidupan sebagai imam biasa. Oke? Lalu sebagai imam biasa, dia mempersembahkan dirinya, karena nggak mungkin imam besar yang kasih korban. Paham nggak, saudara? Ya, ya. Ya. Jadi imam biasa, dia mempersembahkan dirinya sebagai kurban. Dan dia bangkit di bejana pembasuhan sebagai apa? Imam biasa. Apakah saudara paham maksud penekanan saya? Paham. Tapi sekarang saudara, pada hari Pentakosta, dia diresmikan dengan hak dan kuasa sebagai apa? Imam besar. Imam besar. Oke, saya nggak punya cerita saudara untuk gambarin juga bahwa ketika imam besar diurapi maka minyak itu akan turun. Ya, saya nggak punya kesempatan untuk bahas itu. Oke, karena terlalu panjang untuk bahas semuanya, saudara. Tapi intinya pada hari Pentakosta, Yesus diresmikan sebagai imam besar. Pertanyaannya, bagaimana kita tahu? Di mana Alkitab katakan demikian? Kita buka. Ya, kita buka Ibrani pasal yang ke-8 ayat 1 sampai yang kedua, saudara. Ibrani pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 2 Alkitab katakan kepada kita. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai siapa? Imam besar. Imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, yang melayani ibadah di mana? Tempat kudus. Di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Apakah yang dilakukan Yesus pada waktu dia kembali ke surga? Pada waktu dia naik. Dia jadi apa? Imam besar. Dia jadi imam besar. Di bait suci yang mana? Bilik Di suci. surga. Bait suci surga ya, bukan Ya. bait suci duniawi ini, benar nggak? Ya. Dengan kata lain, selama 10 hari itu, Yesus sedang diresmikan dengan hak dan wewenang sebagai imam besar bagi umatnya. Cukup jelas, saudara? Nah, Terus. pada hari Pentakosta, jadi pada hari Pentakostanya, oke, dalam 10 hari ini, sebelum Pentakosta, ya, Yesus sementara diresmikan. Dan pada hari Pentakosta, ketika pencurahan Roh Kudus, itu adalah pengumumannya. Pengumuman kepada dunia bahwa bait suci surgawi telah dioperasikan, ya, dan dibuka untuk melayani karena Yesus sudah diresmikan. Jelas, saudara? Jelas nggak? Oke. Oke. Pengumuman. Apakah Oke. saudara paham maksud saya? Ya. Oke. Sekarang, ini poin yang penting. Jika Yesus akan menjadi imam besar pada waktu Pentakosta peresmiannya, apakah dia mengenakan pakaian imam besar? Ya. Iya. Dia harus pakai pakaian imam besar, benar nggak? Ya. Kalau saudara mau tahu, saudara baca Wahyu pasal pertama. Itu deskripsi tentang dia pakai pakaian imam besar. Oke? Sudah pakai. Wahyu pasal yang pertama. Nah, apakah dia harus pakai topi panjang dengan tulisan kemuliaan bagi Tuhan? Iya, harus. Iya. Apakah dia harus menggunakan jubah warna-warni, saudara? Ya, Ya, biru, putih, efod. ungu, ya. Terus kemudian merah kirmisi Iya. dengan delima di bawahnya. Apakah dia harus pakai itu? Ya. Iya. Mim to mim. Tahukah saudara, apalagi yang harus dikenakan sama dia? Dia juga harus mengenakan penutup dada. Ya, ya. Benar nggak? Batu. Kita akan lihat deskripsi penutup dada ini, saudara, dalam Keluaran 28 ayat 15. Ya.
Dalam Keluaran 28 ayat 15, Yesus sebagai imam besar masuk ke bilik suci, benar nggak? Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa di Wahyu, dalam Wahyu pasal pertama, Yesus berjalan di antara 7 kaki dian. Betul. Oke? Berjalan di antara 7 kaki dian. Nanti kita akan bahas masalah ini, saudara. Di pertemuan kita Sabat depan. Dan dia juga berada di mezbah ukupan. Kita sudah lihat dalam Wahyu. Oke? Jadi, kita lihat, saudara. Keluaran 28:15. Alkitab katakan kepada kita, haruslah engkau membuat tutup dada pernyataan keputusan. Oke, saya kurang pas, saudara, karena kita nggak lihat aslinya. King James Version katakan, and thou shall make the breastplate of judgment. Jadi tutup dada atau penutup dada itu, penutup dada apa? Penghakiman, benar nggak? Ya. Ya, buatan seorang ahli. Buatannya sama dengan baju efod, demikian harus engkau membuatnya, yakni dari emas, ya, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi, lenan halus yang dipintal benangnya harus engkau membuatnya. Jadi ini adalah bukan penyataan keputusan, tapi ini adalah penutup dada penghakiman. Ya, jadi Yesus imam besar harus mengenakan penutup dada penghakiman. Apakah jelas, saudara? Oke, kalau sudah jelas, kita lihat ayat selanjutnya. Ayat 16. Haruslah itu berapa persegi? 4. 4 persegi. Lipat 2 sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. Haruslah kau tata, ya, kau tata itu dengan permata tatahan. Jadi dari 4 persegi ini, ya, saya nggak punya gambarnya. Terus kemudian ada dia harus ditata dengan permata, benar nggak? Kata Alkitab. Ya, dengan permata tatahan. Berapa jajar? 4 jajar permata. Oke, jadi ada 4, 1, 2, 3, 4, gitu. Ya, permata yaspis, ya, yaspis merah, krisolit, malakit, itulah jajar yang pertama. Jajar yang kedua, permata batu darah, lasurit, yaspis hijau. Jajar yang ketiga, permata ambar, akik dan kecubung. Jajar yang keempat, permata pirus, krisopras dan nefrit. Dengan berikatan emas, demikian permata-permata itu dalam tatahannya. Jadi tutup dada itu bersegi 4 dengan 4 jajar, yang mana setiap jajar ada 3. Ya. Jadi kalau 4 kali 3 ada berapa, saudara? 12. 12. Perhatikan ayat 21, saudara. Sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu haruslah 12 banyaknya. Dan pada tiap-tiap permata haruslah ada apa? Harus ada apa, saudara? Meterai. Diukirkan seperti meterai. Nama dari apa? Nama dari satu suku dari yang ke-12 itu. Jadi, saudara, berdasarkan Alkitab, penutup dada berbentuk 4 persegi itu mempunyai berapa buah batu permata? 12. 12. Penutup dada itu bertahtakan 12 batu. Dan ke-12 batu itu berdasarkan Alkitab melambangkan apa? Suku. Melambangkan umat Israel. Umat Atau dengan kata lain Israel. saya mau katakan lebih lanjut lagi, saudara. Melambangkan umat Allah Tuhan. di perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya. Jadi apa yang dikenakan Yesus di atas jantungnya, saudara? Nama ke-12 anak Yakub, tetapi juga nama ke-12 anak Rasul anak domba. Dengan kata lain, di mana Yesus menempatkan umatnya? Di dada. Di tempat yang sangat intim, saudara, di dekat dadanya, itu di hatinya. Bosom. Itulah kenapa saya kasih judul In the Heart of Jesus. Di hatinya, ya, sebagai penutup dada penghakiman, apa yang ditanggung Yesus menggantikan kita? Penghakiman kita, benar nggak? Maka tutup dada itu namanya penutup dada penghakiman, breastplate of judgment, karena dia menggantikan penghakiman kita. Apakah saudara paham? Ya, saya nggak ngerti bagaimana hebatnya Tuhan ini membuat simbol yang demikian dan mengartikan dengan sangat luar biasa, saudara. Oke? Maka dikatakan bahwa tiap-tiap permata ini haruslah ada diukir seperti meterai, salah satu dari 12 suku, ya. 12 suku, ya. Dari nama-nama orang Israel ini. Mari kita lompat ayat 29, saudara. Dengarkan baik-baik ayat ini, sangat-sangat luar biasa. Demikianlah di atas jantungnya. Di atas apa? Jantungnya harus dibawa
Harun nama para anak Israel pada tutup dada pernyataan keputusan atau tutup dada penghakiman. Apabila ia masuk kemana saudara? Bilik suci. Ke tempat kudus, ya, supaya menjadi The tanda holy peringatan place. tetap di hadapan Tuhan. So, oke, pertanyaan saya, siapa Harun? Harun Imam besar. Imam besar. Dia bukan imam biasa, benar nggak? Ya. Dia harus pakai breastplate of judgment yang menggambarkan umat-umatnya, dan dia harus masuk ke tempat kudus, benar nggak? Ya. The holy place, kata Alkitab. Saya coba cari, ini benar holy place, karena dia imam besar. Ya, karena dia ini imam besar. Dia benar-benar masuk ke holy place, atau dia masuk ke most holy place. Ya, saya coba cari terjemahannya, saudara, dan saya dapati itu adalah holy place. Bukan the most holy place. Jadi, imam besar yang mengenakan penutup dada penghakiman, ya, di atas jantungnya dia pergi kemana? Bilik suci. Ke bilik suci, bukan ke bilik yang maha suci. Apakah jelas, saudara? Apakah saudara bisa lihat gambarannya sekarang? Amin. Ya. Yesus pergi kemana, saudara, sebagai imam besar? Bilik suci. Ke bilik suci. Dia bawa apa? Dia bawa kita. Nama kita. Dia bawa apa, saudara? Breastplate, of judgment. Perhatikan ayat 30, saudara. Kita lihat. Alkitab, dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu, haruslah kau taruh urim dan tumim. Kita nggak bahas ini, nanti-nanti. Haruslah itu di atas jantung Harun apabila ia masuk menghadap Tuhan. Jadi dia bilang itu harus taruh di jantungnya Harun ketika dia hadap Tuhan. Dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Jadi ketika dia pergi di hadapan Tuhan, ya, dia bilang, Aaron shall bear the judgment of the children of Israel upon his heart. Jadi dia harus bawa penghakiman orang Israel, penghakiman yang harus jatuh ke orang Israel di mana? Di atas hatinya, saudara. Before the Lord, kata dia. Saya gambarnya nih, seperti saya bilang di awal, ketika saya coba untuk merangkai pelajaran ini, saya benar-benar menangis, saudara. Karena saya bisa lihat luar biasanya Yesus kita ini. Sekarang kita mengerti mengapa mereka harus sudah memiliki ke-12 rasul sebelum Yesus diresmikan dengan hak dan wewenang sebagai imam besar. Apa alasannya, saudara? Apa alasannya? Kenapa mereka harus memilih ke-12 rasul ke-12 sebelum Pentakosta? Karena Yesus harus masuk sebagai imam besar dengan penutup dada yang jumlahnya berapa? 12. Kurang satu. Yesus harus bawa umat-umatnya ketika dia masuk ke bilik suci. Apakah saudara mengerti, saudara? Apakah paham sampai sini? Penutup dada itu harus ada 12 batu yang melambangkan umat Allah. Tetapi pada waktu itu ada 11 rasul. Jadi apa yang harus mereka lakukan? Sebelum Yesus pakai pakaian imam besar, mereka harus memilih rasul ke-12. Saya nggak bisa bayangin, saudara, batunya kurang satu waktu Yesus pergi ke bilik suci sebagai imam besar. Nggak mungkin terjadi. Dia harus bawa semuanya. Dengan kata lain, alasan Alkitabiah, saudara. Ya, bukankah ini mengagumkan, saudara? Hal-hal inilah yang menunjukkan bahwa Alkitab itu diilhamkan oleh Tuhan, saudara. Detail-detail seperti ini. Semua cocok dan tidak melesat. Sekarang perhatikan komentar dari Roh Nubuat. Saya sudah buktikan dari Alkitab, benar? Sekarang kita lihat dari Roh Nubuat. Dalam Gospel Worker halaman 34. Dikatakan, saudara, tentang Harun. Dia kutip ini. Ya. Tentang Harun, imam besar Israel tertulis. Ini yang tadi kita baca. Di atas jantungnya harus dibawa Harun nama para anak Israel pada tutup dada keputusan penghakiman itu. Apabila ia masuk ke dalam tempat kudus, supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. Betapa indah dan nyatanya kasih Kristus yang tidak berubah bagi gerejanya. Imam besar kita yang dilambangkan oleh siapa? Harun. Oleh Harun, membawa umatnya di atas jantungnya, maka apa tidak seharusnya hamba-hambanya di dunia ini memiliki kasih dan simpatinya dan perhatiannya. Artinya apa, saudara? Bahwa Yesus ketika dia masuk, yang ada dalam pikirannya siapa? Gerejanya. Tahukah kita bahwa tidak ada yang lebih dekat di hati Yesus daripada apa? Gerejanya.
orang-orang di dalam gerejanya, saudara. Saudara lihat ke-12 anak Yakub dan ke-12 rasul anak domba mewakili umat Allah sepanjang zaman. Dan hal yang paling dekat di hati Yesus adalah apa? Umatnya. Malah ketika Yesus di jam-jam terakhirnya di atas bumi ini, ya, Yesus menaikkan doa imam besarnya di Taman Getsemani. Dia berdoa untuk siapa? Murid-muridnya dalam Yohanes 17. Dan semua orang yang percaya oleh pemberitaannya nanti. Dan dia berkata pada puncak doanya, saudara, apa perkataan dia? Perhatikan saudara. Ayat yang ke-24 dari Yohanes 17. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka pun juga berada bersama-sama dengan aku. Doa pengantarannya, dia katakan, Bapa, saya mau di tempat saya berada, mereka pun berada. Saudara bisa bayangin, ini kerinduan hati siapa? Yesus. Itu sebabnya kenapa dia harus buat breastplate of judgment-nya itu di dada imam besar. Karena dia mau apa? Dia mau di mana dia berada, kita pun berada. Dan Yesus katakan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14, kata-kata yang sama. Alkitab katakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sebagaimana saya selalu katakan saudara, banyak orang mengira bahwa Yesus ketika dia naik ke surga, dia menjadi pemborong bangunan. Dia lagi buat bangunan. Enggak saudara. Dia enggak sementara sedang bangun rumah. Yesus enggak butuh waktu 2000 tahun untuk membangun perumahan karena dia hanya butuh waktu 6 hari untuk jadikan dunia ini. Ya, dia bisa berfirman dan itu jadi. Dia pergi ke bait suci, ya, untuk mengaplikasikan manfaat-manfaat penebusannya kepada manusia. Apakah saudara mengerti? Amin. Apakah pekerjaan Yesus di bait suci itu sama pentingnya dengan kematian Yesus di salib? Ya, sama pentingnya saudara. Kita tidak bisa diselamatkan tanpa pelayanan, ya, di bait suci surgawi, di bilik suci saudara. Dan kita juga nanti akan membicarakan tentang pelayanan Yesus di bilik yang maha suci, tapi nggak sekarang, nanti. Oke, yang terjadi di tahun 1844. Sekarang kita lihat saudara Yohanes di ayat yang berikutnya. Yang menggambarkan apa yang ada dalam pikiran Yesus. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana apa? Aku berada, kamu pun berada. Apakah kerinduan Yesus, saudara? Kerinduan Yesus adalah di mana kita berada. Ya, di mana Yesus berada, kita pun berada. Saya mau katakan saudara, surga bukanlah tempat yang indah bagi Yesus kalau nggak ada kita. Ceritanya katakan apa? Dia tinggalkan 99 domba yang nggak sesat. Untuk apa? Untuk satu domba yang hilang. Artinya apa? Surga bukanlah surga dalam pikiran Yesus kalau dia nggak berhasil bawa balik dunia yang hilang ini. Itu sebabnya tadi saya katakan, saya menangis buat pelajaran ini saudara. Karena saya nggak bisa bayangin kasih yang macam apa ini dari Tuhan kita. Ya, surga bukan tempat indah bagi dia. Kita tahu banyak malaikat yang nyanyi buat dia, benar nggak? Banyak malaikat yang melakukan sesuatu yang nggak kayak kita. Malaikat disuruh langsung buat, kita disuruh ngomel-ngomel, kita disuruh nanti-nanti, kita disuruh sama Tuhan, oh nantilah kalau saya lagi ini, oh kalau saya lagi itu. Malaikat langsung pergi, tapi bagi Yesus, itu bukan hal yang indah tanpa kita. Tegakah kita dengan Tuhan yang begitu mengasihi kita, saudara? Itulah sebabnya Yesus katakan apa? Yesus katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Seharusnya hati kita hancur, saudara, melihat semua kenyataan dari apa yang telah Yesus lakukan untuk kita. Seharusnya itu membuat kita untuk menuruti perintahnya, karena kita mengasihi Yesus dan kita nggak mau menyakiti dia dengan semua kenyataan yang dia buat untuk kita. Dengarkan saudara, kota dan bangunan yang indah di dunia yang baru itu cuma bonus.
Itu cuma bonus, saudara. Itu bonus tambahan, itu ibarat kata ya, itu adalah makanan penutup. Ya, itu cuma makanan penutup. Walaupun seandainya di surga nggak ada apa-apa, saudara. Ya, katakanlah Yesus nggak kasih apa-apa di surga. Ya, tetapi karena ada Yesus, surga itu tetap apa? Tetap indah. Yang membuat surga itu indah adalah siapa? Yesus. Yang membuat rumah kita itu indah bukan karena kita punya barang bermerek, benar nggak? Tapi karena keluarga yang ada di rumah. Orang-orang yang kita kasihi, itu yang membuat rumah itu indah, saudara. Demikian juga dengan Yesus. Ya, demikian juga dengan kita, saudara. Bagi kita, Yesus saja sudah cukup. Cukup berharga bagi kita untuk daripada semuanya, saudara. Saudara tahu, terkadang saudara, ya, saya mau katakan saya berbicara dari orang yang tidak lahir sebagai orang Kristen. Saya rada jengkel, serius saya rada jengkel ketika saya mendapati banyak sekali di gereja Advent ini orang-orang yang menyalahkan gereja. Ya, orang-orang, saya banyak sekali menemukan itu. Saya benar-benar jengkel, saudara. Ya, banyak sekali ini terjadi dalam gereja kita. Dengarkan, saudara, Yesus mencintai gereja ini. Dia menganggap bahwa kritikan terhadap gereja ini itu adalah sebuah serangan terhadap dirinya. Saudara tahu ketika Paulus mencoba untuk menganiaya jemaat, apa yang Yesus katakan kepada Paulus? Hai Saulus, Kenapa kau menganiaya aku? mengapa engkau menganiaya aku? Bagi dia gereja itu di hatinya. Umat-umat Tuhan itu di hatinya, saudara. Serangan terhadap kita itu serangan terhadap dia. Ini yang terjadi, saudara. Dan ini yang terjadi. Kita tahu bahwa ada lalang dan gandum. Kita akan bahas ini di dalam gereja Tuhan. Dan ini akan berakhir sampai masa pencobaan. Tapi marilah kita jangan mengkritik gereja. Janganlah kita melakukan hal itu. Lebih baik kita lakukan apa? Paulus katakan kita menguatkan satu sama lain menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Perhatikan baik-baik Efesus 5 ayat 25 sampai 27, saudara. Alkitab katakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan apa? Dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan apa? Memandikannya dengan air dan firman. Apa yang dilakukan Yesus untuk gerejanya? Semandi. Dia menyerahkan dirinya. Dia nggak kasih sesuatu, saudara, untuk gerejanya, tapi dia kasih siapa? Dirinya. Saudara tahu, inilah yang Rono buat katakan, surga memberikan seluruhnya dalam satu pemberian. Siapa? Yesus. Artinya apa, saudara? Kalau kita punya Yesus, kita punya semua source surga. Dia kasih itu buat kita. Dia kasih dirinya, saudara. Dia kasih dirinya, dia bukan kasih orang ini dikasih mobil lah, orang ini dikasih motor, orang ini dikasih rumah. Enggak, dia kasih dirinya. Kalau dia kasih dirinya, apakah dia nggak kasih sesuatu yang akan membuat kita lebih baik untuk bisa sampai ke surga? Dia bakal kasih, saudara. Dan dia memberikan dirinya. Perhatikan ayat selanjutnya, saudara. Supaya dengan demikian, ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Inilah alasan mengapa Rono buat katakan kepada kita dalam Testimonies to the Minister, halaman 15 dikatakan, saya bersaksi kepada saudara-saudara saya dalam iman bahwa gereja Kristus, walaupun mungkin lemah dan cacat, adalah satu-satunya objek di dunia kepada siapa dia, yaitu Yesus, mencurahkan perhatiannya yang tertinggi, saudara. Artinya apa? Saudara nggak usah khawatir kalau orang lain nggak peduli, orang lain nggak memperhatikan kita. Ada siapa? Ada Yesus. Someone is praying for you. Seseorang doa untuk kita, saudara. Nggak usah khawatir ketika orang lain nggak peduli sama kita. Ada siapa? Yesus. Kenapa? Karena dia katakan gereja sebagai pusat perhatian tertinggi. Saya nggak bisa dapat lagi bahasa lain selain ini, saudara. Sementara dia menawarkan kepada seluruh dunia undangannya agar manusia datang kepadanya dan selamatkan, dia menyuruh malaikat-malaikat untuk memberikan pertolongan ilahi kepada setiap orang yang datang kepadanya dengan pertobatan dan penyesalan. Dia datang sendiri melalui Roh Kudusnya kemana? Ke tengah-tengah gerejanya.
Ya, satu lagi hal terakhir saudara, yang ingin saya kupas, oke? Dan itu adalah rumah kita di kekekalan, ya, baik di surga maupun di dunia yang baru, yaitu apa? New Jerusalem, kota suci ini, benar nggak? Ya, saya akan bahas ini sedikit saudara. Coba saya tanya, apakah gereja perjanjian lama dan perjanjian baru, apakah mereka sama-sama mewakili kota suci ini? Ya. 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 Kita lihat 2 ayat terakhir saudara. Wahyu 21 ayat 12. Ya, berbicara tentang gerbang daripada kota suci ini. Wahyu 21 ayat 12, dan tembok besarnya lagi, ya, besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya berapa? 12. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis apa? Nama ke-12 suku Israel. Apakah gereja perjanjian lama diwakili oleh kota suci, saudara? Ya. Bagaimana dengan gereja perjanjian baru di kota suci yang sama? Apakah dia juga diwakili? Ya. Kita lihat ayat 14, saudara. Nah, kita katakan kepada kita, dan tembok kota itu mempunyai berapa? 12 batu dasar. Dan di atasnya tertulis ke-12 nama, ke-12 rasul anak domba itu. Jadi saudara, satu kota yang berisikan semua umat Allah sepanjang zaman dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, semua akan hidup di hadirat siapa? Yesus selama-lamanya. Dan Alkitab katakan kepada kita saudara, bahwa dari bulan ke bulan, ya, kita akan datang untuk makan dari pohon kehidupan. Dan Alkitab juga katakan kepada kita dalam Yesaya, dari sabat ke sabat, maka kita akan datang menyembah Khalik kita yang baik ini saudara. Dia katakan demikian. Dan kita akan hidup bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya. Di negeri yang gak ada duka ini saudara, di negeri yang tidak ada kejahatan ini, di negeri yang tidak ada penderitaan ini, tidak ada penyakit, tidak ada kematian, di negeri yang semuanya sukacita untuk selama-lamanya, dan sukacita yang terbesar adalah sukacita yang diperoleh dari menikmati. Habis baterai kali. Boleh jadi habis baterai atau Tadi macam ada bunyi. Laptop saya mati, ya. Saya nggak ngerti, nggak pernah terjadi seperti ini. Oke, saya boleh share screen? Ya, oke. Sebentar ya. Oke. Ya. Sebentar. Oke. Saya nggak ngerti ya, kenapa bisa terjadi seperti ini. Padahal tinggal sebentar lagi. Oke. Jadi saudara, apa kita pelajari hari ini ya? Kita melihat bahwa pada akhirnya saudara, sukacita yang terbesar adalah sebuah sukacita yang diperoleh dan dinikmati di mana kekekalan bersama-sama dengan siapa? Yesus. Bersama-sama dengan juru selamat kita yang terkasih saudara, yaitu Yesus Kristus. Yang tidak akan memberikan kepada kita sesuatu, tetapi dia memberikan apa? Dirinya kepada kita. Dia memberikan dirinya kepada kita. Dia tidak meminjamkan dirinya saudara, yang mana suatu hari nanti dia akan ambil lagi. Dia nggak pinjam gitu. Kenapa saya katakan demikian? Dia menyerahkan dirinya bagi kita. Bukan untuk sementara, tapi apa? Untuk selama-lamanya. Kita memiliki saudara tertua kita yang duduk di mana? Di atas tahta di surga. Dan kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan siapa? Yesus di dunia baru. Saudara tahu, saudara? Di dunia yang baru nanti, kita akan bersama-sama dengan Yesus. Di mana dunia-dunia yang jatuh nggak punya kesempatan ini. Dunia yang tidak jatuh itu, saudara, yang melakukan yang digambarkan sama Yesus sebagai 99 domba itu, ya, dunia yang nggak jatuh itu, mereka nggak punya kesempatan seperti kita, di mana untuk selama-lamanya pencipta akan apa?
akan tinggal bersama-sama dengan kita sepanjang kekekalan. Apakah ini pengorbanan luar biasa, saudara? Ini sesuatu yang luar biasa, ya, sesuatu yang luar biasa yang bahkan dunia yang nggak jatuh aja nggak punya itu, ya. Itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Mati lagi. Oke, pengumuman berikutnya, sementara Brother Darul tidak ini di sini. Bagi yang baru pertama kali, memang pelajaran ini mengambil waktu yang cukup panjang karena penjelasannya sangat-sangat dipuaskan dengan banyak pelajaran. Jadi bila mana mungkin ada yang ada macam belum makan petang, boleh off saja video. Jadi boleh sambil dengar, tidak menjadi masalah. Karena pelajaran kita memerlukan secara pribadi, Brother Darul sampaikan, beliau benar-benar mau menyampaikan sepuas-puasnya. Iya. Jadi saudara, apa yang telah kita pelajari, ya, bahwa pada akhirnya kita mendapati bahwa dari pelajaran kita sebelum hari Pentakosta, ya, ke-12 rasul atau rasul ke-12 ini harus dipilih. Karena Yesus harus membawa apa? Membawa umat-umatnya di dalam hatinya ketika dia masuk ke bilik suci untuk mendapatkan semua manfaatnya. Artinya apa, saudara? Pada akhirnya kita akan bersama-sama dengan Yesus. Yang saya mau katakan, Yesus, ya, Yesus, dia begitu mengasihi apa? Mengasihi jemaatnya, saudara. Dia begitu benar-benar mengasihi kita, ya. Dia benar-benar mencintai kita, saudara. Begitu dia benar-benar mengorbankan semuanya untuk kita, ya, agar kita bisa mendapatkan manfaat dari penebusannya, dan pada akhirnya kita akan bersama-sama dengan dia, dengan Yesus di dunia yang baru selama-lamanya sepanjang masa kekekalan, saudara. Jadi artinya apa, saudara? Ketika itu terjadi, disitulah dia bersuka cita. Pada saat itulah dia akan bersuka cita. Kenapa? Pada akhirnya pekerjaannya telah selesai. Pekerjaan telah selesai, kita akan bersama-sama dengan Yesus. Ya, kita akan bersama-sama dengan dia yang mana yang mana kita melihat tadi bahwa dunia-dunia yang tidak jatuh tidak punya kesempatan yang sama. Pertanyaan saya adalah, apakah kita bersyukur karena dosa? Enggak. Kita enggak bersyukur karena dosa, saudara. Karena dosa lah yang membunuh Yesus. Tetapi oleh karena Yesus begitu mengasihi kita, sehingga Alkitab katakan kepada kita bahwa di mana ada dosa, kasih karunia bertambah-tambah. Artinya apa? Dia menunjukkan sesuatu yang lebih. Dia menjalankan apa yang dia katakan sendiri, saudara. Artinya kita akan bersama-sama dengan dia. Yang mana sebenarnya dunia yang hilang ini sebenarnya nggak pantas untuk mendapatkan semuanya itu. Tapi kita mendapatkan itu oleh karena apa? Oleh karena Yesus. Saya selalu ingetin anak saya bahwa semua yang kita dapati di atas dunia ini oleh karena pengorbanan Yesus. Semua kebaikan yang kita terima di atas dunia ini oleh karena seseorang, yaitu Yesus, berkorban untuk siapa? Untuk kita. Oleh karena Yesus telah memberikan nyawanya. Pertanyaan buat kita pada sore hari ini adalah, apa yang bisa kita lakukan untuk Yesus? Yesus nggak minta untuk ganti nyawa, saudara. Yesus hanya bilang apa? If you love me, keep my commandments. Dia hanya bilang itu. Jika kita mengasihi Yesus, jika kita benar-benar mencintai dia, jika kita menyadari apa yang telah dia lakukan untuk kita, yang kita tahu bahwa kita nggak bisa membalasnya, Yesus cuma minta apa? Jika engkau benar-benar mengasihi aku, turutilah segala perintahku. Bukan karena kita mau selamat, saudara, tapi karena kita apa? Mengasihi Yesus yang telah mengasihi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya kembalikan ke host. Amin. 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 Siapa ya di antara kita yang mau mengatakan amin dari pelajaran tadi? Amin. 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 Puji Tuhan. Sebuah pelajaran Alkitab yang sungguh luar biasa. Betapa begitu menakjubkan Tuhan yang kita miliki.
Dari rencananya, satu lagi pelajaran yang sangat dekat bagi umat-umatnya dari sisi kasih Tuhan yang kita dapat berkat dari hamba Tuhan, Brother Daryl. Merupakan suatu pelajaran yang berharga bagi saya secara pribadi. Jadi, pastikan kita ikuti pelajaran yang seterusnya, di mana pelajaran ini menyambung dari pelajaran minggu ke minggu. Saat ini, kita akan ada bahagian sesi soal jawab. Jadi bila mana ada yang ingin bertanya, kami berikan ruang waktu ini kepada kita semua. Jadi sedikit tadi yang di mana sudah itu? Keluaran 28 ayat 15 tentang 12 batu yang meterai nama suku-suku Israel di breastplate itu, tempat tatahannya dia katakan. Jadi ini sama dengan perumpamaan yang ditulis di Yehezkiel 24 kalau saya tidak silap. Yang Lucifer berjalan-jalan di batu emas, batu yang bercahaya-cahaya di surga. Jadi saya membayangkan bahwa apakah ada kaitan yang batu itu adalah umat-umat Tuhan ataupun lambang breastplate bait suci di surga atau bagaimana? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat ya, pada waktu itu umat Tuhan, artinya dengan kata lain bumi belum diciptakan ya. Ketika kita menjelaskan kepada kita bahwa dia berjalan-jalan di antara batu-batu yang bercahaya-cahaya. Oke. Batu-batu ini menggambarkan adalah malaikat. Karena dia yang jalan di antara malaikat, karena dia adalah the highest angel di surga. Jadi dia sementara berjalan di antara para malaikat, menandakan bagaimana dia adalah punya kedudukan yang tinggi. Itu sebabnya menggambarkan batu. Tetapi kalau saya mau katakan, kalau kita baca lagi di dalam Yehezkiel 28, kalau saya nggak salah bahwa Lucifer pun punya batu, ya. Cuman bedanya dia nggak lengkap, nggak 12 batunya. Kalau saya nggak salah batunya itu 10. Ya, kalau saya nggak salah batunya 10, ada beberapa batu ya. 10 atau berapa saya lupa, tapi ada beberapa batu yang nggak ada. Tapi batu di sana menggambarkan malaikat. Karena belum ada. Baru dibuat sama Tuhan, ya, ketika di dalam keluaran tadi, bahwa itu menggambarkan ke-12 suku Israel. Seperti itu kira-kira. Oke. Thank you. Sama-sama. Ada yang tiada. Terima kasih soalannya dan terima kasih jawabannya. Oke, seterusnya ada lagi sesiapa yang ingin bertanya boleh langsung terus saja unmute dan boleh bertanya. Kamu mau tanya, Mike? Oke, saya bagi masa 10 saat untuk pikir-pikir. Habis. Nemi sudah tunggu. Iya. Nemi ada soalan. Bergabung kuil. Oh iya, Nemi ada soalan. Baiklah,